Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang menyatakan dirinya beragama Islam, namun sebagian mereka tidak memperhatikan mengenai sholat. Bahkan ada juga yang tidak melakukan sholat sama sekali. Kenapa demikian? Salah satu penyebabnya, mereka tidak mengetahui kedudukan sholat yang sangat agung dalam agama. Kedudukan sholat dalam agama Islam. Sholat adalah salah satu rukun Islam yang 5 dan merupakan kewajiban terbesar sesudah membaca syahadat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Islam dibangun di atas 5 tiang: syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, memberikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebab itulah salat merupakan tiang agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islamu, wa amuduhu as-salah, wa dzirwatu sanamihi al-jihad." Pokok urusan agama itu adalah Islam, yakni syahadatain. Tiangnya salat dan puncak ketinggiannya adalah jihad. Hadis riwayat Tirmizi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Karena mulia dan tingginya kedudukan ibadah salat, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua orang yang beriman untuk menjaga salat dengan sebaik-baiknya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Peliharalah semua salatmu dan peliharalah salat wusta atau salat asar, dan berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Demikian pula salat merupakan pembatas antara iman dengan kekafiran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan syirik dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim nomor 82 dari Jabir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian yang ada antara kami dengan mereka adalah salat, maka barang siapa meninggalkannya, dia telah kafir. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2621, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Oleh sebab itu, salat adalah amal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuh, fa in saluhat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasira, fa in intaqasa min fariidatihi syai'un qala ar-rabbu 'azza wa jalla unzuru hal li'abdi min tatawwu' fayukammala biha min man taqasa min al-fariidah thumma yakunu sa'iru 'amalihi 'ala dhalik." Sesungguhnya pertama kali amal hamba yang akan dihisab pada hari kiamat adalah salatnya. Jika salatnya baik, maka dia beruntung dan sukses. Namun jika salatnya rusak, maka dia gagal dan rugi. Jika ada sesuatu kekurangan dari salat wajibnya, maka Ar-Rabb Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Perhatikan wahai para malaikat, apakah hambaku ini memiliki salat tatawwu atau sunnah, sehingga kekurangan yang ada pada salat wajibnya bisa disempurnakan dengannya." Kemudian seluruh amalannya akan dihisab seperti itu. Hadis riwayat Ibnu Majah, Tirmizi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Bahaya meninggalkan salat. Tidak memperhatikan salat adalah sebab kesesatan. Lalu bagaimana jika meninggalkannya? Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila shalihan faulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna syai'a." Maka datanglah sesudah mereka, yakni sesudah para nabi, pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya atau dirugikan sedikit pun. Quran Surat Maryam ayat 59-60. Orang-orang yang melakukan salat akan tetapi lalai dari salatnya mendapatkan kecelakaan yang besar. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang meninggalkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun." Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Quran Surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa meninggalkan salat adalah penyebab utama masuk neraka. Allah Azza wa Jalla mengkisahkan jawaban para penghuni neraka ketika mereka ditanya oleh para penghuni surga
tentang penyebab mereka masuk neraka. Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khafidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Mereka para penghuni neraka Sakor menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian, maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Quran Surah Al-Muddatsir ayat 43-48. Hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, kaum muslimin sepakat bahwa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja termasuk dosa besar yang terbesar, dan bahwa dosanya di sisi Allah lebih besar daripada dosa membunuh, merampok, berzina, mencuri, dan minum minuman keras, serta pelakunya menghadapi hukuman Allah, kemurkaannya, dan kehinaan darinya di dunia dan akhirat. Inilah keterangan singkat mengenai kedudukan sholat yang sangat tinggi di dalam agama Islam dan bahaya meninggalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menolong kita untuk mengerjakan sholat dengan sebaik-baiknya. Amin. Wallahu a'lam.